Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasanah tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtigha wa wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian fikih puasa kita kemarin, Masya Allah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa itu as-shaum, kemudian apa dasar perintah puasa, kapan puasa itu diperintahkan oleh Allah pada bulan Ramadan, kemudian apa hikmah-hikmah yang Allah titipkan dalam pelaksanaan amalan ibadah puasa untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum berpuasa. Karena hadirin, hukum berpuasa niki bermacam-macam. Yang pertama, wajib. Ada beberapa puasa niku hukumnya wajib. Ada berapa? Ada 6. Puasa yang wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Ini enggak ada dibuletin ya, jadi yang bawa pulpen mungkin bisa dicatat sebagai tambahan. Puasa yang wajib niku ada 6. Puasa Ramadan yang saat ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah menikmati di dalamnya. Yang kedua, shaum qadha, puasa mengqadha. Jadi kalau ada orang uzur misalnya dalam bulan Ramadan nggak bisa berpuasa, maka diqadha. Nah, qadha niki hukumnya juga wajib. Yang ketiga, shaumul kafarah, puasa dalam rangka membayar kafarah. Misalnya kok ada seseorang membunuh, naudzubillah min dzalik, atau menzihar istrinya, menyerupakan istrinya dengan mahramnya sendiri, atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, nanti dia diwajibkan membayar kafarah dengan berpuasa. Nah, niki pun hukumnya juga wajib. Yang keempat, puasa yang hukumnya wajib yaitu puasa dalam pelaksanaan haji atau umrah sebagai pengganti fidyah. Untuk pembayaran fidyah sebagai pengganti menyembelih kambing, di antara pilihannya niku berpuasa. Nah, niki diwajibkan. Kemudian yang kelima adalah puasa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin sebuah daerah dalam rangka sholat istisqa, sholat minta hujan. Indonesia niki kan alhamdulillah nikmat luar biasa, hujan insya Allah cukup. Tapi ada beberapa daerah hadirin di muka bumi ini yang ada kalanya panas niku sangat panjang sekali, sehingga disunahkan sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, di antara tuntunan tata cara sholat istisqa niku berpuasa. Jika pemimpin daerah kok memerintahkan puasa, maka hukumnya puasa niku wajib dilaksanakan bagi penduduk atau masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Yang terakhir, puasa yang wajib adalah shaumun nadri, yaitu puasa nazar. Kok misalnya wonten tiyang nazar, kalau anak saya keterima masuk pondok, saya nazar puasa 3 hari misalnya. Atau kalau saya sembuh dari berobat ini, dari sakit saya berobat, kalau sembuh saya nazar puasa 1 minggu. Nah niki
insya Allah wasilah ibadah puasa kok subhanallah dikabulkan, diijabah kali Gusti Allah, maka sekarang puasa yang dia nazarkan tersebut hukumnya wajib. Niku hadirin, ada 6 puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua, puasa yang hukumnya sunnah. Dan ini macam-macam, banyak sekali kata kalau kita ingin membahas puasa yang sunnah. Jika kita simpulkan, puasa yang disunnahkan kali Gusti Allah niku terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, puasa sunnah yang yatakarraru bitakarruri sinin, yang dia itu datangnya hanya 1 tahun 1 kali, seperti puasa Arafah. Ini kan setahun sekali disunahkan, tapi hanya setahun sekali. Kemudian puasa Tasu'a, kemudian Asyura, 9 dan 10 bulan Muharram. Wal hadi asyar, ditambahi juga tanggal 11 Muharramnya pun juga disunahkan. Seperti juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini setahun 1 kali. Yang kedua, puasa yang disunahkan setiap 1 bulan 1 kali, yaitu yang disebut dengan Ayyamil Bid, hari-hari yang putih, hari-hari yang terang benderang. Maksudnya apa? Yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Tapi komariah ya. Jadi bulan ketika bulan tadi itu sempurna ya, pada tanggal 13, 14 dan 15. Nah, setiap bulan itu disunahkan berpuasa, namanya Ayyamul Bid. Juga ada di akhir bulan namanya Ayyamusud, kebalikannya nih, hari-hari yang gelap. Maksudnya ketika bulan itu kan kalau sudah semakin ya tanggal 20 ke atas itu kan semakin tipis nih. Nah niku gelap, itu kita disunahkan puasa juga pada tanggal 28, 29 dan 30. Ini kita kalender Arab nih. Jadi kalau bulan Muharram, bulan Maulid, bulan Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah, pada tanggal-tanggal tersebut. Yang terakhir, puasa yang disunahkan setiap minggu. Nah kalau tadi kan setiap tahun gitu, kemudian setiap bulan. Macam yang ketiga yang disunahkan setiap minggu. Nah ini yang masyhur, yaitu puasa Senin Kamis. Dan yang paling afdol daripada puasa sunnah niku puasa Daud. Jadi 1 hari puasa, 1 hari nggak puasa, puasa nggak puasa, puasa nggak puasa, diselang-seling. Langsung yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh. Jadi ada puasa niku hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh. Apa itu? Ifradu yaumil jumu'ah awil sabat awil ahad, yaitu jika ada orang yang hanya puasa pada hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Karena dikatakan memang kalau hari Jumat kan Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin, hari raya mingguan nih, setiap hari Jumat. Makruh kalau cuma Jumat saja. Tapi kalau dibarengi sebelumnya atau setelahnya, maka hukumnya tidak jadi makruh. Kalau hari Sabtu niku dinyatakan hari rayanya kaum Yahudi, hari Ahad hari rayanya kaum Nasrani. Nah, sehingga jika ada orang kok puasanya niku 2 hari, mungkin Kamis sama Jumat, atau Jumat sama Sabtu, atau Sabtu sama Ahad, atau Ahad sama Senin, alhasil tidak 1 hari, Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja, maka tidak jadi makruh. Yang terakhir, yaitu hukumnya haram. Wonten hadirin, puasa tapi justru hukumnya haram. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Haram terbagi menjadi 2.
puasa yang haram itu ada kalanya haram tapi sah. Jadi dia hukumnya haram tapi sah. Seperti apa? Seperti shaumuz zaujah biduni izni zaujiha. Berpuasanya seorang perempuan, seorang istri tanpa seizin daripada suaminya. Nah, makanya saking tingginya derajat seorang suami niku, seorang wanita, seorang istri yang sudah bersuami jika ingin beribadah puasa sunnah harus dengan restu suaminya terlebih dahulu. Karena ketaatan kepada suami pun merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada seorang istri misalnya ngotot nih, wah saya ini istiqomah misalnya, dari sebelum nikah saya Senin Kamis. Nah ini nikah kok sama suami gak diizin ya, maklum mungkin pengantin anyar mungkin gitu, sama suaminya udah dikasih izin misalnya nih, tetap misalnya istrinya ngotot, enggak saya ini istiqomah misalnya, tetap puasa, hukumnya gimana? Puasanya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi sah, tapi hukumnya haram sehingga tidak mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya wonten seorang budak nih, zaman dulu niku ada budak ya manusia tapi dimiliki seperti barang. Kok ada budak puasa tanpa seizin pemiliknya, niki hukumnya juga haram sekalipun hukumnya sah. Jadi sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi, namun haram karena tidak mendapat izin. Ada juga haram plus tidak sah. Nah, haram plus tidak sah ini ada 5 macam hadirin. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Adha. Nah, niki nggak boleh. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW niku dawuh bahwa ketika hari raya itu adalah hari Allah ingin menjamu hamba-hambanya. Makanya kenapa kita itu kok disunahkan ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu masak yang enak-enak melebihi daripada makanan sehari-hari kita, karena itu hari Allah menjamu hamba-hambanya. Nah niki Gusti Allah kok menjamu, lah kok ada yang berpuasa lah, berarti kan niki menolak nih. Sama seperti misalnya ada seseorang bertamu, diberi jamuan oleh tuan rumah, menghormati tamu tersebut, dikasih makan, dikasih minuman. Lah kok sedikit pun tidak ada yang dimakan atau diminum. Nah berarti kan ini kan kurang pas nih. Berarti kurang menghargai tuan rumah yang ingin memuliakan dia dengan diberi hidangan makanan atau minuman. Lah Gusti Allah pun demikian. Allah ingin hidangannya dinikmati, makanan, minuman pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Maka di situ diharamkan kita untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga yang haram dan tidak sah adalah puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, ini juga diharamkan. Yang keempat adalah puasa di setengah bulan terakhir dari bulan Sya'ban. Nah, sebelum Ramadan ini kan Sya'ban gitu. Dari tanggal 16 sampai 30 Sya'ban itu hukumnya haram berpuasa. Kecuali jika memang puasa yang wajib. Kok misalnya gitu, ada seorang perempuan belum mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Nah, ini sudah mepet Ramadan, akhirnya mengqadha. Nah, ini nggak apa-apa. Karena hukumnya justru wajib puasa qadha. Atau niki Masya Allah biasa istiqomah Senin Kamis puasa terus tembus sampai setengah bulan terakhir bulan Sya'ban, tanggal 16, tanggal 17 pas Senin Kamis, maka ini tidak diharamkan, terus menjalankan istiqomahnya. Atau jika orang ini memang dari bulan Sya'ban itu sudah berpuasa, di setengah awal itu sudah ada dia berpuasa itu, kok lanjut? Nah, ini juga tidak dipermasalahkan. Yang terakhir,
puasa yang diharamkan dan tidak sah adalah puasa pada yaumul syak, puasa di hari yang diragukan di dalamnya. Maksudnya apa? Yaitu puasa pada tanggal 30 Sya'ban, ketika dia mendengar orang-orang itu berkomentar bahwa hilal sebetulnya sudah terlihat, tapi tidak ada keputusan dari hakim. Tidak ada satu orang adil yang mengumandangkan atau mengumumkan saya yang melihat. Nah, ini tidak ada. Nah, kalau ada yang menyatakan, misalnya salah satu orang adil menyatakan, hadirin atau bapak-bapak, ibu-ibu, saya tadi malam melihat hilal, sudah masuk bulan Ramadan, maka harus diikuti bagi yang meyakini atau mempercayainya. Apalagi kok di sidang isbat pemerintah menyatakan kan sudah resmi masuk. Dan niki mboten tanggal 30 Sya'ban. Nah, 30 ini kan mungkin masih bulan Sya'ban, karena bulan itu di dalam Qamariyah itu ada yang 29, ada yang 30. Nah, seandainya Sya'bannya 29, berarti hari itu kan sudah masuk 1 Ramadan. Jadi kemungkinan itu sudah masuk 1 Ramadan, atau kemungkinan masih 30 Sya'ban. Nah, itu namanya yaumul syak. Apa hukumnya puasa di hari tersebut? Hukumnya juga diharamkan. Ya. Itu singkat hadirin tentang hukum-hukum berpuasa, yaitu ada 4. Ya, langsung saja, karena memang ini kita pertemuan insya Allah sisa 2 pertemuan lagi, ya. Jadi insya Allah kajian ini langsung poin-poin pentingnya. Berikutnya hadirin, kita akan membahas syurut sihhatis shaum, syarat-syarat keabsahan berpuasa, ya, sehingga kapan orang dinyatakan puasanya niku sah, harus terkumpul 4 syarat berikut ini. Syarat puasa yang pertama adalah al-Islam, yaitu Islam. Sehingga disyaratkan orang itu supaya puasanya sah full 1 hari, full 1 bulan, dia harus full dalam keadaan Islam. Sehingga naudzubillah min dzalik, kok misalnya niki ada orang puasa dalam keadaan Islam, jam 3 sore murtad, keluar dari agama Islam, baik dengan keyakinan atau dengan lisan atau dengan perbuatan, maka niki puasanya dinyatakan batal, sekalipun murtadnya hanya sebentar, terus masuk Islam lagi, sempat murtad tapi dinyatakan batal. Yang kedua, syarat sahnya berpuasa adalah al-aqlu, berakal. Maksudnya gimana? Maksudnya seorang yang berpuasa tersebut, dia harus dalam keadaan tersadar, berakal. Kalau anak kecil niku sampun tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz niku definisi ulama banyak. Ada yang mengatakan tamyiz itu seorang anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri. Ada yang mengatakan tamyiz itu bisa membedakan antara kurma dan bara api. Tapi satu definisi yang paling komplit hadirin, seorang anak niku dinyatakan sudah berusia tamyiz jika anak tersebut yafhamul khitab wa yaruddul jawab al-muwafiq. Jadi kalau kita tanya niku, dia bisa memahami dan dia menjawab dengan jawaban yang sesuai. Misalnya kalau ditanya, "Bapak ada di mana?" Bapaknya ada di mana? Terus dia mengatakan, "Ada di kamar." Nah, berarti ini kan nyambung ya. Tapi kalau misalnya ditanya, "Bapaknya ada di mana?" Dijawab 15.000. Jadi kan berarti kan tidak nyambung. Tanyanya apa, jawabnya apa? Berarti belum tamyiz. Sehingga hadirin, kalau misal ada orang gila, sekalipun gilanya ini sebentar, misalnya kok pikiran ini pikiran ini full,
full sampai stres ini orang, gila. Sekalipun gilanya ini kok sebentar saja, gila gini ya, 15 menit misalnya. Terus setelah itu kok saya kembali sadar, maka niki juga dinyatakan puasanya tidak sah. Tapi apakah berdosa? Tidak berdosa. Dengan catatan gilanya ini tidak dibuat-buat. Gilanya tidak dibuat-buat. Loh, memang ada gila yang dibuat-buat? Ada. Mungkin kok saking depresi nih nggih. Wis gak kuat, pikiran wis full, sudah penuh. Misalnya dia hari kepalanya ditatap no tembok misalnya. Ditatap no tembok terus akhirnya konslet ya. Gila. Nah, niki dosa berarti dia. Karena dia menyebabkan gila dengan sendirinya, atau misalnya minum obat sampai gila. Tapi selama tidak ada unsur kesengajaan, maka batal tapi tidak dosa. Gimana kalau orang pingsan atau dia tadi itu mabuk? Nah, niki insya Allah penjelasannya secara rinci akan kita bahas di dalam bab hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah orang yang mabuk itu langsung dinyatakan batal, atau orang pingsan langsung dinyatakan batal? Maka insya Allah kita akhirkan penjelasan ini secara komplit di pembahasan berikutnya tentang pembahasan pembatalan puasa. Syarat yang ketiga daripada syarat sah puasa adalah an-naqa'u anil minal haidhi wan nifas. Suci, seorang perempuan ini suci daripada haid atau nifas. Nah, ini disyaratkan. Jadi ketika dari terbit fajar sampai maghrib dia bersih daripada haid maupun nifas. Sehingga kok misalnya ada seorang perempuan ini berpuasa, subhanallah jam 5 sore keluar darah haid, maka dinyatakan batala shaumuha, puasanya dinyatakan batal. Atau kalau justru sebaliknya, ada seorang perempuan ini haid, ya dia nggak puasa, bukan haid. Subhanallah jam 3 sore selesai haidnya. Nah, makanya ini perlu diperhatikan. Banyak kadang yang lupa nih, atau mungkin belum tahu. Jika dia suci tengah-tengah siang, maka sekarang dia disunnahkan untuk menahan dari makan dan minum sampai tenggelamnya matahari, sebagaimana orang-orang berpuasa. Justru hukumnya menjadi haram, hadirin, ketika misalnya ada orang itu kok haid atau nifas, terus dia sengaja, enggak wis saya nggak mau makan, nggak mau minum, dengan niat berpuasa. Nah, niki hukumnya justru menjadi haram. Hukumnya menjadi haram karena termasuk daripada kategori at-tala'ub bil ibadah al-fasidah. Dia lagi haid kok, kan dia lagi nifas, beliau lagi nifas, baru saja melahirkan misalnya. Lah kok nggak mau makan, nggak mau minum dengan niat puasa, nah ini justru haram karena dinyatakan bermain-main dengan ibadah yang sudah dinyatakan tidak sah. Lo kan nggak sah, mau lagi haid kok atau lagi nifas, kok tetap memaksakan, justru hukumnya haram. Tapi apakah orang yang tengah-tengah siang tiba-tiba misalnya haid, atau masya Allah dia ini beliau melahirkan dalam keadaan puasa, nah, setelah itu keluar darah nifas, apakah harus makan, harus minum? Tidak. Dia tidak harus makan dan minum, tapi cukup niat, memutus niat daripada puasanya dia. Kok misalnya tengah-tengah siang keluar darah haid, apa langsung harus minum supaya nggak melanjutkan puasa? Mboten. Tidak harus langsung seketika, tapi cukup dia memutus niat. Keluar darah haid, oh ya Allah, kalau gitu saya putus niat puasa saya. Yang terakhir,
syarat sah daripada berpuasa sehingga orang itu dinyatakan puasanya sah adalah mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Loh, emang ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa? Ada, ya tadi itu yang kita bahas, seperti hari raya atau hari-hari tasyrik atau yaumus syak atau setengah bulan terakhir di bulan Sya'ban. Tapi kalau dia tahu waktunya ini adalah hari yang bisa untuk dilaksanakan puasa, dalam arti tidak haram seseorang berpuasa di dalamnya, maka dengan terkumpulnya 4 syarat niki hadirin, dia Islam, dia berakal, dia suci dari haid dan nifas, dan dia tahu bahwa waktu tersebut adalah waktu yang bisa dilaksanakan berpuasa, maka sekarang puasanya dinyatakan sah. Berarti tidak sah puasa orang kafir. Nah, misalnya kok wonten tiang non muslim ingin berpuasa, terus saya tak niat berpuasa sama kayak seorang muslim, muslimah, sahur nggih sahur, nggak makan nggak minum, maghrib berbuka, apakah sah puasanya? Tidak sah. Apakah dapat pahala? Ya tidak bakal dapat, karena diantara syaratnya atau rukun daripada puasa adalah niat, dan syaratnya niat adalah harus Islam. Syarat sahnya puasa harus Islam. Orang gila walaupun sebentar juga nggak sah. Perempuan yang haid atau nifas juga tidak sah. Dan puasa di waktu yang diharamkan berpuasa seperti hari raya atau hari tasyrik. Adapun perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar, jadi masih malam hari, ya, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat sekalipun belum mandi sampai pagi. Nah, ini juga penting ini. Jadi misalnya kok ada seorang haid atau nifas, subhanallah, ketika menyiapkan sahur misalnya buat suaminya, darah haid atau darah nifasnya berhenti. Nggak lama azan subuh. Loh, gimana ini? Belum mandi janabah, belum mandi besar, apakah sah puasanya? Sah. Puasanya dinyatakan sah, dan sebelum fajar didasari dulu dengan niat berpuasa untuk bulan Ramadan. Berikutnya langsung saja kita membahas syarat-syarat wajib puasa. Dalam arti siapa saja orang yang diwajibkan berpuasa, sehingga jika ada orang yang dia masuk kategori ini maka wajib berpuasa. Ada 5 hadirin. Yang pertama adalah Islam. Puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia, namun di akhirat mereka tetap dituntut dan diazab karena meninggalkan puasa, selain diazab karena kekafirannya. Jadi yang kafir niku di akhirat nanti bakal ditanya, seperti yang kemarin kita bahas. Ketika mereka ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian ini tercebur atau dimasukkan dalam neraka sakor? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dulu ketika di dunia, ketika hidup kami bukan termasuk orang yang melaksanakan sholat, kami bukan termasuk hamba yang melaksanakan puasa. Jadi mereka niku diazab pertama karena kekafirannya, karena mereka tidak mau ngikut kepada Nabi Muhammad, itu diazab, ditambah diazab karena tidak melaksanakan ibadah puasa, karena tidak melaksanakan ibadah sholat, karena tidak melaksanakan ibadah zakat dan seterusnya. Adapun orang yang murtad, maka dinyatakan tetap wajib puasa. Kalau orang kafir tidak wajib, ketika dalam keadaan kafir tidak wajib. Tapi yang diwajibkan harus Islam terlebih dahulu, baru kemudian berpuasa. Kalau murtad, ini kan berarti pernah Islam,
pernah Islam, naudzubillah keluar dari agama Islam, maka dalam keadaan murtad sekalipun dia tetap dituntut untuk berpuasa, bahkan dia diwajibkan mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama murtad. Misalnya kok murtad 2 tahun, naudzubillah, dan itu berarti sholat selama 2 tahun wajib diqadha, puasa 2 kali Ramadan wajib diqadha, zakat fitrah 2 tahun wajib diqadha, zakat mal seandainya dia punya juga wajib diqadha. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, syarat wajib puasa adalah Islam. Yang kedua adalah taklif, mukallaf. Napa niku mukallaf? Mukallaf itu balik dan berakal. Nah, balik niku hadirin, apa itu balik? Balik niku kalau seorang perempuan itu ketika dia melihat atau sudah ada darah haid setelah usia 9 tahun. Jadi kalau ada seorang perempuan, anak-anak perempuan usia 9 tahun atau lebih keluar darah haid, maka sekarang sudah balik. Atau seorang anak laki-laki di atas 9 tahun sudah mimpi basah, atau belum mimpi basah atau keluar air mani namun usianya sudah 15 tahun. Nah, niki juga dinyatakan sudah mencapai usia balik. Balik dan berakal. Nah, niku namanya mukallaf. Mukallaf niku dia sudah mencapai usia balik dalam keadaan berakal, tidak dalam keadaan gila. Nah, tapi hadirin, anak-anak yang belum mencapai usia balik, maka kita sebagai orang tua diperintah oleh syariat, diperintah oleh Gusti Allah untuk mengajak mereka berpuasa ketika sudah berusia 7 tahun. Jadi kalau ada anak sudah berusia 7 tahun, maka kita ajak puasa. Ya mungkin puasa pertama puasa beduk, puasa setengah hari, betul apa-apa, dituntun, dibimbing, diceritakan kenapa berpuasa ini. Di antaranya supaya kita juga merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang nggak bisa makan, supaya hati kita ini lembut, supaya hati kita ini rahmat, ada menyayangi orang-orang yang kekurangan dalam makan atau minum. Nah, kita ajak sahur bareng, nah, ini aku seneng biasanya. Kemudian puasa setengah hari, nggak ada masalah, diajak pelan-pelan semampunya. Tapi mboten dipaksakan nggih. Mboten dipaksakan. Kemudian 7 tahun diperintah wajib ini dipenjalin, mboten. Bukan seperti itu. Kasihan. Nah, kalau nggak mampu, nggih nggak apa-apa, makan, minum. Nanti dilanjut lagi. Nah, tapi kalau sudah usia 10 tahun, justru kita diperintah untuk memukul jika nggak nurut atau jika meninggalkan puasa. Nah, tapi perlu sebagai catatan, memukul di sini adalah dorob ta'dib, pukulan memberi adab. Jadi tidak boleh pukulan yang sampai melukai atau pukulan di area-area yang vital, kepala, misalnya wajah. Nah, ini tidak boleh, dilarang. Atau misalnya area dada, ya pokoknya area-area vital kita dilarang. Pukulan kasih sayang lah kalau kita boleh bilang, pukulan kasih sayang ya, sekiranya menimbulkan efek jerah untuk anak tersebut. Nah, karena hadirin, ketika seorang anak kok ternyata sudah balik, kalau balik kan berarti sudah diwajibkan, kok dia nggak berpuasa, ternyata karena orang tuanya nggak pernah mengajak atau bahkan nggak pernah memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Nah, ini kita tanggung jawab. Nanti ini hadirin, anak itu kan satu di antara dua, bisa menjadi hujjatun lana atau hujjah alaina. Hujjah lana niku, anak itu akan menjadi hadiah untuk kita. Anak itu menjadi penolong kita kelak di akhirat, penggembira hati kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan anak kita seperti itu.
Tapi yang kedua lah niki kula dengan patut hati-hati. Anak itu sekaligus bisa menjadi hujjah alaina, yaitu menjadi saksi keburukan kita, menjadi penuntut kita kelak di akhirat. Nah, nanti misalnya ada seorang anak kok nggak poso, dengan mudahnya dia tidak berpuasa. Ketika dihukum kali Gusti Allah, malaikat disuruh mengazab sepedih mungkin, loh, dia bakal mengatakan, ya Allah, saya minta itu orang yang zalim itu diseret ya Allah. Lu ngapunten, orang itu nanti ketika di akhirat, seorang anak itu bakal mengatakan atau menyebut ayahnya sendiri niku atau ibunya sebagai orang yang zalim ketika dia tidak mendidik anak-anaknya. Itu ya Allah yang zalim itu saya nggak terima, itu diseret. Loh, kenapa? Dan Gusti Allah Maha tahu, cuman pengen mendengar kenapa orang itu orang tua saya ya Allah, saya nggak pernah diajak berpuasa, saya minum, saya makan di depannya nggak dilarang, saya nggak sholat yuk dibeno, saya nggak ngaji yuk dibiarkan, saya dijak ke TPQ nggak pernah ya Allah, lu diajari ngaji ya nggak pernah. Dan itu anak di posisi tersebut menjadi hujjatun alaina. Masya Allah, ketika di dunia kita sayang, kita rawat, di akhirat niki bakal nuntut hadir. Lu ngapunten, sekalipun orang tuanya niku tiang soleh, wah Masya Allah, orang tuanya rajin ke masjid, jamaah di masjid, tapi anaknya di mana? Wallahu a'lam. Misalnya orang tuanya khusyuk terawih, anaknya juga diajak. Mungkin anaknya yang main PS, atau mungkin anaknya lagi nongkrong, ngerokok, atau waliyatubillah anaknya minum minuman keras, bapaknya di masjid. Niku bakal diseret sama anaknya. Naudzubillah, anaknya bakal menyeret, gak terima. Loh ya Allah, kasaran ini, kok aku tok ya Allah sing diadab? Itu orang tua saya dulu gak pernah mendidik saya. Diseret kali malaikat hadirin, diseret. Loh kamu gak diajari, diseret, diadab menisah. Waliyatubillah min dzalik. Nah, sebelum kita menangis karena melihat perilaku mereka yang semacam itu di dunia, apalagi di akhirat, maka kita diperintah oleh Gusti Allah untuk memukul mereka ketika mencapai usia 10, sekali lagi dengan pukulan yang secukupnya, yang tidak melukai, tidak menyebabkan memar dan lain sebagainya, semata-mata untuk kebahagiaan anak tersebut. Justru keliru, subuh misalnya adzan subuh, apa ditangani segawe saakenya, lu justru ini nggak kesian, justru ini nggak kesian kepada anaknya tadi itu. Nabi SAW beliau pernah bersabda, rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birrih. Allah akan menyayangi, Allah akan merahmati seorang bapak yang membantu anaknya untuk berbuat taat, untuk berbuat baik kepadanya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mampu mengerjakan puasa. Lah mampu niki hadirin terbagi menjadi dua, yaitu mampu secara fisik, dalam arti bukan orang yang sakit, bukan orang yang lansia, lanjut usia, sudah nggak mampu berpuasa, gak kuat, sudah memang usianya, atau dalam keadaan sakit. Nah ini berarti tidak diwajibkan berpuasa. Tapi kalau lansia atau yang sakit dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun sebagai gantinya setiap hari diwajibkan membayar fidyah. Jadi puasa niku diganti membayar fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud. 1 mud niku 7,5 ons per hari. Nggih. Misalnya kalau wonten tiang sepuh nggak mampu berpuasa, nggih, Allah niku la yakallifullahu nafsan illa wusaha. Gusti Allah niku tidak memaksakan seseorang kecuali
sesuai batas kemampuan, nggak mampu puasa karena sudah sepuh, nggih mboten napa-napa, tidak usah berpuasa. Tapi sebagai gantinya dibayarkan satu hari niku 1 mud 7,5 ons diberikan kepada fakir miskin sebagai pengganti pelaksanaan berpuasa. Dan sakit niki mboten sakit asal-asalan kok, misalnya kesemutan nggak puasa, mboten nggih. Atau misal kok keseleo sedikit nggak puasa, mboten. Sakit di sini sekiranya bisa menyebabkan, maksimal niku menyebabkan kematian, atau bisa menyebabkan sakit semakin lama. Kok dokter mengatakan ini kalau misal saya puasa boleh dokter, boleh, tapi sembuhnya semakin lama. Bisa sembuh, tapi kalau kamu minum obatnya ini 2 kali sehari, nggak 3 kali, kamu sembuh semakin lama. Niki mboten nopo-nopo, tidak berpuasa, semata-mata untuk cepatnya kesembuhan, mboten nopo-nopo. Atau ini kalau saya puasa gimana? Sakitnya semakin parah, wis gak usah puasa. Tidak apa-apa, tidak berpuasa, nanti setelah hari raya diqodoi. Kemudian yang terakhir adalah mukim. Nah, mukim itu maksudnya tidak dalam keadaan bepergian, bukan musafir. Nah, tapi ini hadirin sebagai catatan, musafir itu kapan dinyatakan boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini penting. Dengan catatan, nah ini ada di buletin. Dengan catatan perjalanannya niku kurang lebih 82 kilo. Dalam bahasa Arab niku bahasanya marhalatani, 2 marhalah. 2 marhalah niku kalau dihitung 82 kilometer. Ya kurang lebih sini Surabaya. 82 kilo perjalanannya, boleh nggak puasa. Nah, kalau mau pergi kemana? Ke Babat ya tetap wajib, ini puasa. Mau Babat bolak-balik, nggih. Tapi mau pergi kemana? Ke Malang. Maka dilihat syarat yang kedua, yaitu dia keluar daripada daerah batas, dia sudah melampaui atau melewati batas daerahnya sebelum terbit fajar. Nah niki penting niki. Jadi kalau misal ada orang mau mengambil rukhsah atau mengambil keringanan bepergian tidak berpuasa, boleh. Bepergiannya lebih dari 82 lebih. Yang kedua, bepergiannya harus sebelum subuh. Harus sebelum subuh. Sehingga dia kemudian dinyatakan musafir, sehingga tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan pada hari tersebut, sekalipun nanti wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa yang dia tinggalkan karena safar atau karena bepergian. Tapi mana yang afdal? Ketika orang itu musafir, berpuasa atau tidak berpuasa? Maka dinyatakan tergantung. Jika dia kok kuat berpuasa, dawuh Gusti Allah, wa antasumu khairun lakum. Kalau kamu mampu berpuasa, wah masya Allah, perjalanan naik mobil mboten krasa. Niki zaman hadirin, zaman dulu nggih pakai onta, pakai kuda, berat. Zaman sekarang nggih mungkin naik kendaraan, naik mobil, apalagi naik pesawat ya. Mampu berpuasa, lebih afdal puasa. Tapi kok berat, nggak mampu, dibatalkan. Mboten napa-napa, tidak berpuasa tidak bermasalah. Nah, insyaallah berikutnya kita akan bahas pembahasan yang lain di dalam bab puasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.